Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel YouTube-nya Yuyu Endang ya. Semoga kalian gak bosen ketemu saya dan semoga vlog-vlog saya semuanya bermanfaat. Saya harap kondisi kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya, tidak kurang suatu apapun dan tetap dalam kondisi prokes ya. Kita memang kalau lagi keluar rumah, ini saya lagi di dalam ruang kerja saya, jadi mohon maaf bukan saya tidak menggunakan masker, tapi kalau saya keluar rumah tetap masker ya, tetap hand sanitizer tetap ada. Kali ini saya ingin sedikit bercerita tentang masalah yang terjadi di dalam rumah tangga. Nah, kenapa saya berbicara hal ini? Karena kami sering mendapatkan laporan tentang kekerasan dalam rumah tangga, khususnya bagi perempuan ya. Nah, karena ini merupakan salah satu tugas kita di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, bukan berarti kita ini juga tidak pernah mengalami permasalahan, tapi ya setiap rumah tangga itu pasti ada permasalahannya. Nah, bagaimana supaya kondisi rumah tangga kita selalu baik-baik saja ya. Nah, di sini kita akan sharing ya teman-teman. Bukan berarti saya orang yang hebat, bukan berarti saya tidak pernah juga mengalami permasalahan. Semuanya pasti mengalami permasalahan ya. Namun permasalahan-permasalahan itu bisa kita kita kondisikan ya, kita kondisikan atau kita koordinasikan. Nah, pertama, sering itu ada laporan tentang adanya perlakuan kasar seorang suami kepada seorang istri ya. Nah, di sini saya melihat ya, terjadinya suatu permasalahan ataupun kekerasan itu berbagai macam penyebab ya. Pertama, mungkin ada karena seksual ya, karena seksualnya. Kedua, karena perekonomian. Ketiga, karena tidak terbukanya atau tidak adanya komunikasi yang intens antara suami dan istri. Kemudian bisa juga karena pelayanan kita terhadap suami ya. Nah, hal-hal yang saya sebutkan tadi itu seharusnya menjadi barometer kita sebagai perempuan. Pertama, di awal kita mengenal seorang laki-laki ya, intinya kita harus paham karakternya, kita harus paham kepribadiannya ya. Suami saya ini bagaimana sifatnya, bagaimana keinginannya, bagaimana perilakunya. Itu hal yang harus kita cari ya. Jadi bukan hanya sekedar ganteng, bukan hanya sekedar kaya, atau bukan hanya sekedar menariknya sebuah fisik ya. Nah, tapi ada yang lain yang harus kita ketahui sebelum kita memutuskan bahwa orang ini kita putuskan untuk menjadi suami atau pendamping kita. Namun kembali lagi kepada soal jodoh ya. Kalau memang itu jodoh kita, berarti kita harus bisa menerimanya, kita harus bisa merawatnya, kita harus bisa selalu menjaga kondisi rumah tangga kita ya. Di sini permasalahan yang sering kami terima adalah terjadinya kekerasan terhadap seorang istri. Nah, ada permasalahannya juga atau penyebabnya karena tidak setianya suami kepada istri, bisa juga ya, sehingga menimbulkan seorang istri itu merasa tidak dihargai ya. Jadi itu bisa merubah ya, merubah seorang istri yang tadinya melayani suami dengan baik, ketika suaminya selingkuh dia berubah cuek ya. Nah, tadinya dia melayani suaminya dengan baik, makan ya, pakaian dan lain-lain. Namun mungkin masih ada kekurangan sehingga suaminya mencari yang lain
Nah, ini yang juga harus menjadi introspeksi bagi seorang suami ya. Jadi tidak mesti menyalahkan istri terus ya, tapi coba kita introspeksi diri kita, apakah kita sudah menjadi seseorang yang diharapkan oleh seorang istri ya. Namun saran saya bagi seorang istri atau seorang suami, coba jalinlah komunikasi ya. Komunikasi, misalnya suami apa sih yang dimau dari istri. Istrinya harus bagaimana? Oh, nggak suka dandan, ngomong sama istri, saya nggak suka kamu dandan, saya mau suka kamu alami apa adanya. Nah, diungkapkan ya. Jadi istrinya pun berdandan itu harus tujuannya juga harus jelas, bahwa kalau suami kita tidak suka kita berdandan, ya nggak usah dandan ya, karena kita dandan itu untuk suami, bukan untuk orang lain. Oh salah bu, kami untuk mempercantik diri. Ya, mempercantik diri itu untuk suami apa untuk orang lain ya. Itu juga harus satu yang kita perhatikan. Boleh bersolek, boleh bersalon, tapi untuk suami tujuannya, bukan untuk laki-laki lain ya. Nah ini, oh misalnya suami saya mau disiapkan sarapan pagi-pagi ya, kebutuhan saya disiapkan misalnya. Nah itu komunikasikanlah ya, komunikasikanlah dengan istri. Istri pun harus memahami bahwa mau tidak mau pagi-pagi itu siapkanlah dulu sarapan suami dan anak ya, sebelum beraktivitas yang lain. Oh saya mau senam bu, saya mau ini bu, nanti dulu ya, suami dan istri dulu diurus di rumah. Jika sudah terurus, boleh silahkan kalau suaminya mengizinkan kita untuk aktivitas di luar rumah. Kalau suami tidak mengizinkan, untuk apa ya, tetap salah di kita. Kok udah suami larang kita ngotot gitu loh, ngotot untuk keluar. Nah ini yang menjadi permasalahannya ya. Nah kalau suami bekerja, misalnya udah capek ya, pulang kerja, pulang ke rumah, suaminya nggak ada di rumah, istrinya nggak ada di rumah, ya, makanan juga nggak ada di atas meja, siapa yang nggak marah coba ya? Itu harus diperhatikan. Harus diperhatikan oleh istri. Sambutlah suami itu ketika pulang kerja, sambutlah dengan tubuh yang wangi ya, sambutlah dengan senyum yang tulus, sambutlah dengan makanan yang enak ya. Nah saya rasa seorang suami pun berpikir untuk selingkuh, berpikir untuk melakukan kekerasan kalau pelayanan kita sudah oke di rumah ya. Jangan suami pulang istri nggak ada ya, sibuk dengan aktivitas lain, kecuali kita bekerja, jam pulangnya beda. Nah kita komunikasikan dengan suami. Nah, jadi saya rasa suami pasti mengerti dan paham gitu ya. Ya apa ya namanya, diaturlah. Oh mohon maaf kalau jam ini mas, bang ya, atau papa, aku masih di kantor, aku masih bekerja. Jadi tapi sebelum kita ke kantor itu, kita harus sudah siapkan makanan itu udah ada di atas meja, rumah sudah bersih, kondisinya memang harus seperti itu ya. Nah kemudian kalau malam misalnya suami, kalau secara agama, mohon maaf ya kalau saya salah tolong dikoreksi atau di komen di bawah ya. Kalau masalah seksual ya, itu kebutuhan suami yang sangat mendasar ya. Secapek-capeknya suami, kalau hal untuk seks itulah obat pelepas lelahnya ya. Jadi walaupun dia capek, tetap kalau memang masalah nafsu itu nggak bisa kita tolak. Bagusnya seorang istri menawarkan diri dulu, Pak, gimana malam ini, kira-kira mau nggak gitu. Nah itu harus diperhatikan oleh seorang istri ya. Kalau suaminya capek, suaminya lelah, nggak mau ya nggak apa-apa, dia menolak. Kalau kita yang menolak, kita yang berdosa dong ya. Jadi harus benar-benar hal-hal seperti itu yang harus kita jaga, insya Allah ya. Seorang suami kalau sudah bagus pelayanannya di rumah, sudah komunikasinya sering, intens, insya Allah ya, tidak akan ada niat untuk mencari wanita lain, tidak akan ada kekerasan terhadap istri lagi ya. Nah penghasilan suami atau penyebab dari perekonomian, misalnya perekonomian
Kalau suaminya penghasilannya tidak terlalu tinggi, misalnya ya seadanya, ya semampu suami lah. Kita seorang istri itu harus bisa menerima secara ikhlas ya, bahwa penghasilan suami kita ya segitu. Atur berapapun penghasilan suami, kita harus menghargai ya. Kita harus terima dengan senyum, terima dengan lapang dada, tidak boleh menuntut yang lebih ya. Nah, jangan sampai suami kita korupsi misalnya, ataupun jangan sampai suami kita ngerampok ya, mencuri, ataupun berhutang kepada orang demi memenuhi keinginan istri yang tidak sesuai dengan penghasilan suami. Nah, kita juga harus tahu diri ya. Kalau kita bekerja, berarti kita nggak usah terlalu menekan suami. Memang kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan istri, tapi istri juga harus melihat kondisi suami. Saya rasa seperti itu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan sampai di sini kita bisa memahami dan bisa bersharing ya. Bukan saya menyalahkan seorang istri, tapi paling tidak secara psikologi ya, bahwa kondisi rumah tangga itu yang mendirikan adalah kita, yang menjalankan adalah kita, berarti kitalah yang mencari solusinya ya. Nanti kalau kita mengharapkan dari orang lain solusinya, nanti akan salah lagi gitu. Jadi lebih baik, kalau saran saya, kitalah yang memanage, kitalah yang mengatur, kitalah yang mencari solusi. Jadi jangan dengan kepala panas, harus dengan kepala dingin dan hati yang tulus ya. Oke. Terima kasih, jangan lupa subscribe ya teman-teman. Semoga vlog ini berguna untuk kita semua khususnya ya. Dan saya berharap seluruh keluarga yang ada di Bangka Selatan, rumah tangga yang ada di Bangka Selatan, hidup tentram, sakinah, mawadah dan warahmah. Oke. Assalamualaikum.